Shalom jemaat Tuhan, mengawali berita pesan Tuhan pada kesempatan ini, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur dan kami percaya, maka kami datang kepadamu. Apa yang kau sudah kerjakan dahsyat ajaib di dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Karena itu kami juga tahu diri akan hidup yang kami terima saat ini. Kami hidupi, kami jalani. Semata-mata hanya pemberian daripada Tuhan. Karena kalau tidak demikian, maka hidup kami hanya sekedar menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu ya Roh Kudus, setiap pesan yang menjadi pengingat, bahkan menjadi pondasi, dan menjadi benih untuk perubahan berpikir setiap kami. Sehingga kami boleh merespon Tuhan. Bukan sekedar dengan pengetahuan, tapi dengan pengertian dan kedalaman keintiman hubungan. Sehingga semakin lama kami beroleh kemampuan untuk menyenangkan hati Tuhan secara akurat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik, shalom semuanya, memastikan mendengarkan suara dengan jelas. Ya, pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan masih menjelang Jumat Agung, di mana memasuki peringatan yang bukan sekedar perayaan, tetapi menjadi peringatan pondasi kehidupan daripada orang percaya. Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan, yang mana kiranya pesan ini boleh menjadi pengingat buat setiap Anda dan saya, boleh menjadi sebuah nggak sekedar pengingat, tetapi menjadikan Anda dan saya tahu diri tentunya, bahwa hidup yang kita hidupi sekarang adalah karena kematian Kristus. Karena kalau cuma hidup sekedar hidup, maka sesungguhnya hidup kita hanya sekedar menuju kepada kematian dan akhirnya binasa. Nah, judul pada kesempatan ini adalah hidup karena kematian Kristus. Dan baiklah, ini menjadi pengingat sekali lagi buat setiap kita, ya, bahwa sungguh ini adalah kehidupan di mana orang percaya menjalani apa yang kita sama-sama sekarang sedang jalani hidup kita ini karena memang pemberian. Ya, hidup karena kematian Kristus. Ya, mari masing-masing mengingatkan dirinya bahwa hidup saya karena kematian Kristus. Dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15, di sana tertulis demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup karena kematian Kristus. Bahwa kalau bukan karena kematian Kristus, Anda dan saya lagi-lagi hanya sekedar menjalani hidup yang menuju kepada kebinasaan. Jadi hidup yang cuma sekedarnya akhirnya mati. Nah, untuk memahami jelas, sebelumnya saya kembali mengungkit lagi latar belakangnya. Bahwa kejatuhan Adam menjadikan regenerasi berikutnya sebagai keturunan orang berdosa. Yang mana sebagai keturunan orang berdosa, maka hukuman terhadap kejatuhan yang terjadi di Kejadian 3 ayat 15 itu berlaku untuk setiap regenerasi. Dengan demikian, setiap regenerasi itu dicap sebagai keturunan orang berdosa, yang mana tidak perlu diajar berbohong, maka setiap regenerasi sudah bisa berbohong dengan sendirinya. Itulah keturunan orang berdosa. Ya. Karena Alkitab memang tidak mendukung pemahaman tentang dosa keturunan. Dosa keturunan itu contohnya generasi sebelumnya melakukan kesalahan, kemudian generasi berikutnya melakukan kesalahan yang sama atas dasar yang disebut sebagai kutuk. Nah, ini sebetulnya pengajaran ngaco, karena yang atas pemabuk, maka anaknya jadi pemabuk. Nah, ini memang dianya aja yang doyan mabuk gitu ya. Jadi nggak ada urusan sama generasi sebelumnya.
Yang pasti bicara tentang penyelamatan dari apa yang sudah Adam lakukan, Allah berkarya sedemikian rupa untuk bisa membuka jalan keselamatan untuk orang percaya. Nah, dengan demikian ada aturan-aturan yang kemudian dibuat. Nah, salah satunya adalah yang disebut sebagai hukum Taurat. Di mana hukum Taurat dibuat supaya manusia berada pada pagar perlindungan, di mana mereka hidup benar di hadapan Tuhan, tapi memang terbukti dengan adanya hukum Taurat malah semakin terikat dengan dosa. Sedikit informasi mengenai hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat jumlah pasalnya ada 613. 613 pasal ini disebut 613 mitvot. Ya. Mitvot tariyak. Atau 613 perintah di mana dicatat dalam kumpulan kitab Taurat. Seluruh 613 hukum Taurat itu terdiri dari perintah positif dan terdiri dari perintah negatif. Disebut perintah positif negatif begini maksudnya. Terbagi dua, ada 365 dan ada 248. Yang 365 itu masuk dalam kandungan perintah negatif. Ya. Jadi jangan begini, jangan begitu. Ya, itu isinya ada 365. 248 itu adalah isinya perintah untuk lakukan begini, lakukan begitu. Ya. Nah, uniknya adalah jumlah 613 yang terbagi dua, 365 dan 248, yang 365 itu bertepatan dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari. Ya, perlu diketahui bahwa tahun matahari menggunakan 365 hari, beda dengan kalender bulan. Ya, ini kalender matahari 365 hari. Jadi dalam 365 hari itu jumlah dari perintah yang Tuhan larang untuk begini begitu. Nah, yang berikutnya adalah perintah positif yang mana perintah ini diperintahkan untuk kamu harus lakukan begini. Jadi kalau yang tadi nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kalau yang 248 harus lakukan ini, harus lakukan itu. Nah, 248 ini uniknya lagi adalah bertepatan dengan jumlah seluruh tulang dan organ utama dalam tubuh manusia. Nanti kita akan kembangkan lagi pemahaman ini, ya. Tapi ini sedikit informasi mengenai hukum Taurat bahwa lakukan 612 kurang 1 maka gagal semua. Ya. Dan Kristus dengan matinya di kayu salib itu menggenapi hukum Taurat dalam dirinya. Nah, demikian yang kita bisa dapat bahwa Alkitab menyatakan di mana karya kematian Kristus itu menggenapi hukum Taurat. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa buat itu 613 jadi genap terjadi dalam hidupnya. Hanya Kristus. Nah, kematian Kristus tidak hanya menggenapi hukum Taurat, namun juga membayar kekudusan Allah. Karena harga kekudusan Allah adalah ukurannya Taurat. Nah, yang mana kekudusan Allah yang terbayar lunas itu membawa kita bersekutu dengan Allah. Makanya kematian Kristus itu menyebabkan Anda dan saya hidup. Nah, ada 3 hal ya tujuan kematian Kristus. Yang pertama, supaya kita hidup. Di tempat Anda sekarang sambil mendengarkan pesan Tuhan ini katakan, supaya saya hidup, makanya Yesus mati. Ya. Ayo ucapkan biar tahu diri semua. Ya. Kalau ada yang berdua di ruangan, berlima di ruangan, lihat-lihatan, tunjuk tuh. Ya. Supaya saya hidup, Yesus mati. Ya. Ingetin lagi semuanya, supaya kamu hidup, Yesus mati. Ya, biar kita sama-sama dewasa. Karena orang menjadi dewasa itu karena dia tahu diri, saudara. Orang kalau nggak tahu diri nggak dewasa-dewasa. Ya. Kalau nggak dewasa-dewasa itu, dulu saya nonton film kungfu serial itu namanya Bocah Tua Nakal. Ya.
Jadi sudah tua, nggak dewasa-dewasa. Nah, tujuan kematian Kristus itu yang pertama supaya kita hidup. Di Yohanes 10, ayat 10 tertulis demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya highlight itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang supaya Anda dan saya mempunyai hidup. Dan gak sekedar mempunyai hidup, tapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ingat, Yesus tidak janji kelimpahan dalam hidup. Yesus berjanji hidup dalam kelimpahan. Jangan diputar balik ya, ini teologi kemakmuran suka putar balik. Yesus datang supaya Anda dan saya mempunyai hidup. Kata hidup dalam bahasa Yunani ada dua. Ada bios, ada zoe. Bios itu enggak lepas dari hanya sekedar mata rantai kehidupan makanan. Tetapi yang namanya zoe itu digunakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Bicara tentang hidup yang berkualitas ilahi. Hidup yang berkualitas sorga. Hidup yang berkualitasnya kekal. Dan Tuhan mau dia datang supaya Anda dan saya memiliki kehidupan yang demikian. Dan berkelimpahan dalam kehidupan yang demikian. Jadi ingat ya, Yesus gak pernah janji Anda dan saya berkelimpahan dalam hidup. Yesus janji Anda dan saya hidup berkelimpahan. Ya. Jangan dibolak-balik itu. Kelimpahannya apa? Kelimpahannya adalah tentang hidup itu sendiri. Bukan hidup itu beroleh kelimpahan yang duniawi. Tapi Anda dan saya mengalami kelimpahan akan kehidupan yang sungguh. Zoe tadi. Nah, yang dimaksud hidup di sini tentu saja adalah hidup secara rohani. Semua manusia di dalam Adam mati secara rohani. Yesus datang untuk mati ganti Anda dan saya supaya dengan demikian dia bisa memberi Anda dan saya hidup. Hidup terhubung dengan Tuhan dari sejak Anda dan saya percaya sampai akhirnya kita hidup dalam kekekalan. Nah, supaya kita menerima hidup itu, maka kita harus percaya kepada Dia. Nah, tujuan kematian Kristus yang kedua. Saya masih lanjutkan dulu supaya kita hidup ya bagian pertama di Yohanes 11. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, supaya kita menerima hidup itu, maka kita harus percaya kepada Dia. Hanya percaya, mengapa begitu mudah? Saudara, sebetulnya nggak mudah ini. Karena alasan mengapa begitu mudah bagi kita untuk mendapatkan keselamatan adalah karena Allah sudah membayar mahal untuk itu. Jadi kelihatannya buat Anda dan saya mudah. Tapi di pihak Allah ini kan nggak mudah. Ya. The reason it's so easy to obtain salvation is because it costs God so much. Ya. Dia udah bayar mahal banget buat Anda dan saya. Makanya saya sering ulang-ulang kepada jemaat Tuhan, ingatkan kamu itu orang mahal. Karena ditebus oleh darah yang mahal. Orang mahal itu nggak baperan. Orang mahal nggak tersinggungan. Itu namanya murahan. Orang mahal itu tingkahnya itu tingkah surgawi. Marah aja jadi berkat. Nah itu orang mahal. Saudara sekalipun percaya caranya sepertinya mudah. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan mendapatkan hidup. Karena percaya itu harus melakukan. Mudah bagi kita untuk mendapatkan keselamatan karena Allah sudah membayar mahal. Tapi masalahnya, sudahkah kita ini sama-sama betul-betul percaya? Nah yang kedua, supaya yang hidup itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Itu tujuan kematian Kristus. Supaya yang hidup ini tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ya, kita ini udah ditebus supaya nggak hidup, supaya untuk hidup diri sendiri. Saudara hidup buat diri sendiri itu capek. Ya.
Banyak problem dan kenikmatan dunia itu justru menyebabkan kita hidup untuk diri sendiri. Bahkan untuk dosa. Untuk setan kita hidup. Beberapa orang yang nggak paham. Saudara, hidup hemat itu bagus. Tapi hemat sama pelit beda tipis, hati-hati kamu. Saya ingat sekali ketika pelayanan disupirin sana-sini, sana-sini. Ini udah 11 tahun. Terakhir itu saya ada driver. Baru ini nggak ada driver lagi. Puji Tuhan driver itu sudah tidak ada ketika setahun sebelum COVID. Kalau enggak repot juga. Dia mau nyetirin saya kemana. Nah, beberapa ada yang bilang, wah kayak Onassis. Pak Pastor George Ferry kemana-mana disupirin. Saudara, saya itu disupirin. Yang pertama adalah, karena dengan saya disupirin, itu saya bisa kerja di bangku belakang. Saya bisa buka laptop saya bisa kerja di sana. Saya bisa jawab telepon sesuka saya untuk bisa doakan jemaat. Sekaligus mengurangi pengangguran, kan begitu. Seringkali ada beberapa saya ajak orang-orang untuk mengawal saya pelayanan. Kadang sih suka ada batuan yang lebay juga, ada bodyguardnya sampai 6 sampai 12 gitu. Yang udah-udah sih saya kalau bawa paling 1 orang, 2 orang. Buat apa mereka saya bawa? Apakah buat jagain saya? Saya percaya saya punya masa lalu, saya punya piagam-piagam semuanya, karate cukup untuk bela diri sendiri. Tapi kenapa saya bawain mereka? Karena mereka nggak punya kerjaan. Kerja yang pakai otak susah, makanya dikasih kerjanya yang pakai otot. Cukup dibeliin setelan safari dari pasar Senen, dibakein bagus, udah beliin sepatu, kaos kaki hitam, suruh berdiri aja, udah seneng lah mereka. Ya. Dampingin pelayanan dari pagi sampai malam, nanti kasih persembahan kasihnya, ya puji Tuhan kan begitu. Saudara, Kristus mati supaya Anda dan saya nggak hidup buat diri sendiri. Karena memang banyaknya problem dan kenikmatan dunia ini disebabkan karena kita hidup untuk diri sendiri. Kita besarkan anak-anak kita sekolahkan mereka. Ketika mereka menikah dan kemudian kita orang tua merasa kesepian, itu berarti segala kebaikan yang kita lakukan untuk anak-anak kita tidak lakukan itu untuk Tuhan. Tapi kita lakukan itu untuk diri sendiri. Makanya ketika tua menjadi kesepian. Saya sekarang sudah mulai menjadi tua dan saya tidak kesepian. Perjalanan on the road, pelayanan akan makin banyak kami lakukan. Saya cuma tinggal tunggu 2 anak ini menikah. 2 anak nanti menikah sudah. Akan on the road. Mungkin pulang kembali ke Jakarta untuk jemaat kita setengah minggu ya. Setengah minggu kita pelayanan jalan. Lihat mereka yang di desa-desa. Saudara, ada yang pernah berkata begini. The root of sin is I. Akar dari dosa adalah aku. Aku. Kok nggak ada yang perhatian aku sih? Susah nggak ada yang perhatiin aku sih? Semuanya aku. Saudara, kalau Anda masih hidup dalam kondisi seperti itu, tetapi KTP ibu Kristen, kau nggak ngerti buat apa Yesus mati. Karena akar dari dosa adalah aku. Saya di sosial media itu lebih senang tunjukin lagi senang-senang aja lah. Ya. Kemarin sih sempat tunjukin lagi jual mobil. Ya, tapi kan beritanya tetap pelajaran yang bagus. Gak perlu gue bikin susah-susah di situ untuk modus. Ya. Kita doain orang apa segala macam, saya juga nggak taruh-taruh lah di sosial media sekarang. Taruh di sosial media ya saya berduaan sama Bugem aja lah, ada di pantai ya itu saya taruh lah. Ya. Tapi baliklah Anda dewasa apa enggak lah pakai sosial media. Kalau Anda ngerti kematian Kristus, Anda nggak jadi urusan the root of sin is I. Gak usah. Sakit gak usah kasih tunjuk kamu di sosial media. Jarinya cantengan di foto, taruh di story. Ya. Apalagi pegel badannya di kop, dikasih foto dari belakang. Biar satu dunia tanya, Atit ya? Atit Atta? Ya. Udah tua bangka masih cari perhatian. The root of sin is I. Ya. Akar dari dosa adalah aku. Dan yang paling parah,
Kalau dosa yang model beginian masih ada sampai kita tua. Ya Tuhan, Yesus sudah rela mengalami penderitaan dan kematian yang begitu mengerikan buat Anda dan saya. Pantaskah kalau kita tanggapi dengan hidup untuk diri sendiri? Anda dan saya nggak bisa biarkan Kristus hidup dalam diri Anda. Kalau Anda masih hidup untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, tujuan kematian Kristus. Ya, supaya orang yang hidup itu hidup untuk Kristus. Ya, Anda bantu orang. Lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Tapi ingat, lakukan itu untuk Kristus. Karena kalau enggak, Anda siap-siap sakit hati. Karena enggak semua perbuatan baikmu dinilai baik. Enggak semua pengorbananmu orang juga mau hitung. Makanya lakukan ini dengan pola hidup untuk Kristus. Di Filipi 1 ayat 21 sampai 22 di sana tertulis demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Sabar ya, jangan buru-buru mau mati. Karena mereka yang matinya adalah keuntungan, adalah mereka yang hidup bagi Kristus. Kalau kau nggak hidup bagi Kristus, matimu nggak akan keuntungan. Matimu rugi binasa. Karena ini ayat banyak orang ambil sabaran. Oh tenang aja, kalau udah Kristen matinya keuntungan. Siapa bilang bos? Mati bawa utang kok keuntungan. Ya. Makanya kalau punya kredit card itu yang ada asuransinya. Ya. Biar jangan mati kubur. Kubur pakai kredit card lagi. Repot betul. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Matimu adalah keuntungan. Kalau hidupmu adalah Kristus. Dan dilanjutkan Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tahu buah? Hidupmu, hidupku berdampak. Dampaknya adalah buah-buah dari karakter Kristus itu sendiri. Sampai Paulus bilang, jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Nggak apa-apalah kalau memang harusnya mati karena jadwal, biarlah. Tapi kalau masih hidup, mari hiduplah untuk memberi buah. Buat Anda yang usia sudah setengah abad, buat yang sudah lewat setengah abad, dengar baik ini. Karena banyak orang yang sudah semakin tua dan dia pengen mati karena dia rasa sudah lama hidup. Dengar baik, makin lama kau hidup bukan karena kau makin sering minta mati, karena orang makin sering minta mati katanya makin lama hidup. Ya. Tapi bukan ini yang saya mau sampaikan, dengar ini. Tidak ada orang hidup sampai hari ini kalau dia tidak dipandang Tuhan masih berguna. Ya, coba yang lagi duduk sama orang tuanya di situ. Ingatkan kepada orang tua yang ada di situ. Masih berguna. Ya, masih berguna. Walaupun mungkin tidak lagi seheboh dulu bekerjanya, tapi masih berguna. Ya. Tuh orang-orang tua yang ada di jemaat kita, opung di Maharaja masih berguna. Ada Oma Ate itu masih berguna. Ada Oma di BSD masih berguna. Kenapa Tuhan biarkan mereka masih hidup? Karena Tuhan mau pakai mereka menjadi pendoa untuk anak cucunya. Tuhan gak panggil kalian para orang tua. Bukan karena Tuhan lupa. Jadi jangan pikir, oh kita nih tua begini, belum mati-mati, mungkin karena Tuhan lupa. Panggil ke apa? Ya bukan, ini bukan karena Tuhan lupa. Ini karena Tuhan belum selesai. Tuhan tahu, kau harus terus bekerja memberi buah. Dan Tuhan beri kesempatan Anda dan saya untuk itu. Makanya jangan terlalu sering nyimak orang mati, orang mati, orang mati. Kemarin saudara kita yang sering kali kesaksian, John Tanamal mati. Ya banyak orang bilang, iya ampun, mati ya. Ya iyalah, sejadwal. Kenapa? Ngoni mau nyusul? Ya. Nanti dapat giliran kok Anda. Mari sekarang masih hidup, bekerja, beri buah saja. Nah, hidup untuk Kristus itu gini loh maksudnya. Di 2 Korintus 10, ayat yang kelima,
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya terang highlight itu. Ya. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Gimana sih hidup untuk Kristus itu? Mari kita mulai dengan cara menaklukkan diri kepada Kristus. Pikirannya ditaklukkan, perasaannya ditaklukkan kepada Kristus. Lalu kemudian di 1 Korintus 15 ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. God may be all in all. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Di dalam hidup masa lalumu, di dalam hidup masa kinimu, di dalam hidup masa depanmu. Allah menjadi semua di dalam semua. Di dalam rohmu Allah semua menjadi semua. Di dalam jiwamu Allah menjadi semua di dalam semua. Dari menaklukkan diri, kemudian menjadikan semua di dalam semua adalah Allah dalam hidupmu. Jadi santai aja ya kalau sementara Anda ketemu dengan teman-teman masa lalu yang belum bertobat, lalu kemudian setiap kali Anda ngobrol, Anda sebut Tuhan, Anda katakan tentang Tuhan, terus mereka bilang, lu apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Loh iya dong, karena hidup saya sekarang bukan saya punya lagi, Tuhan yang punya. Jadi ya apa-apa bahasnya harus Tuhan. Nah Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat tidak hanya berlaku untuk di gereja pelayanan, tapi ini ayat juga berlaku Anda hidup di tengah masyarakat. Ayat ini berlaku untuk kamu hidup di dalam komunitas. Ayat ini berlaku untuk kamu hidup di tempat kamu bekerja, yang mungkin bosmu ada error-errornya, pimpinanmu ada gila-gilanya, tapi firman bilang, kalau kerja, lakukan itu untuk Tuhan. Kalau kau lakukan itu untuk Tuhan, kau bukan hanya terima gaji, tapi kau terima blessing dari Tuhan. Saudara, gaji yang nggak di-blessing Tuhan selalu kurang. Tapi kalau gaji yang di-blessing Tuhan pasti kelimpahan. Karena itu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Walaupun nggak ada yang muji kamu. Makanya jangan baru perkara-perkara sepele saja kau sudah mulai main hitung-hitungan. Tuhan bilang, Allah kau perkara kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi bukan mencari perkara besar. Ya. Mari perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, hidup untuk Kristus itu. Rupanya orang Kristen menang banyak dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita yang percaya. Ujung-ujungnya Tuhan mau bilang, ini untuk kamu diberkati, bukan untuk yang lain. Ini untuk supaya kamu bisa hidup lagi selama-lamanya bersama dengan aku. Enggak, bukan karena keuntunganku, tapi karena engkau anakku. Maju terus dengan hidup yang tahu diri. Bahwa hidup yang kita hidupi sekarang harganya sangat mahal. Kalau bukan karena kematian Kristus, kita nggak beroleh kehidupan yang kita hidupi sekarang. Dengan segala berkatnya, pemeliharaannya, perlindungannya, atas apapun dalam hidupmu. Melalui orang-orang yang kita kasihi. Melalui siapapun yang hadir dalam hidup kita. Tuhan panggil Anda untuk masuk lebih dalam kehidupan yang Dia sediakan. Bukan sekedar bios, tapi zoe. Kehidupan yang berkualitas sorga untuk Anda dan saya semuanya alami, dan akhirnya Dia Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.